warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, perkenalkan, nama saya Rosario Adelovia Putri dengan NPM 220404010088. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ya, pada video kali ini saya akan mereview 3 materi dari 6 materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kepada kelas C, kelas kami. Ya, pada video kali ini saya akan mereview 3 dari 6 materi yang sudah dibagikan oleh Bapak dosen kepada kelas C, Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, yang pertama saya akan mereview dari materi pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua adalah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga adalah integrasi nasional Indonesia. Ya, kembali pada materi awal tadi, yaitu adalah pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pengertian dari pendidikan kewarganegaraan? Di sini ada 3 pengertian. Yang pertama yaitu secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan yaitu usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya. Sedangkan kewarganegaraan yaitu segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian yang kedua yaitu secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan pengertian yang ketiga yaitu secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan yaitu program pendidikan yang berintikan demokrasi, politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti pengaruh positif dari pendidikan sekolah, yang kedua masyarakat dan orang tua. Semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya adalah mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu diajarkan di setiap jenjang pendidikan? Karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa sesuai dengan demokrasi konstitusional. Tadi adalah materi yang pertama, dan yang kedua sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih pengertian dari konstitusi? Konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam arti yang luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Ya, itu tadi adalah pengertian konstitusi, dan sekarang kita masuk ke dalam fungsi konstitusi. Apa sih fungsi dari konstitusi? Fungsi konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Dan sekarang kita masuk pada materi. Materi apa yang terdapat dalam konstitusi? Materi yang terdapat dalam konstitusi yaitu berisi tentang muatan organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang juga berisi tentang larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Itu tadi merupakan materi yang kedua, dan sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu adalah integrasi nasional Indonesia.
Banyak yang bertanya-tanya, apa sih pengertian dari integrasi nasional? Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama integrasi dan yang kedua nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi berisi pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation dari bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jadi, pengertian dari integrasi nasional adalah proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu. Dari pengertian tersebut diambil jenis-jenis integrasi, yaitu yang pertama integrasi negara, yang kedua integrasi wilayah, ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku. Ya, integrasi bangsa itu digunakan untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bangsa, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Selain itu, integrasi juga dapat dikembangkan melalui 5 strategi atau pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Ya, dari kata integrasi tadi, integrasi memiliki kata antonim, yaitu disintegrasi. Jika integrasi itu merupakan persatuan, disintegrasi adalah sebaliknya. Disintegrasi merupakan perpecahan, atau bisa diisyaratkan dengan keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Ya, itu tadi merupakan review singkat dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, atau ada salah kata dari saya memohon maaf. Dan selamat malam. Terima kasih.